Halo teman-teman, kenalin nama aku Ilmiani. Aku biasa dipanggil dengan Michan atau biasa dipanggil dengan Imin. Oke, di sini aku bukan siapa-siapa dan aku juga bukan apa-apa. Di sini aku cuma mau cerita aja atau sharing ke kalian tentang pengalaman aku, tentang pengalaman hidup aku dari mulai sekolah sampai detik ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku juga tahu di sini bakal ada yang bilang pasti bodo amat gitu sih, lu bodo amat, gue gak mau denger, bodo amat, gue gak mau tahu. Itu terserah kalian. Di sini aku cuman pengen cerita aja ke kalian pengalaman aku, pribadi aku. Di sini aku cuman pengen sharing aja ke kalian tentang keresahan aku selama dari lulus sekolah 4 tahun sampai sekarang. Aku cuman pengen, bener gak sih yang aku alamin sekarang ini terjadi juga sama kalian? Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku pengen tahu nih di sini yang nonton video ini kalian lulusan tahun berapa? Kalau kalian ada di sini nonton lulusan tahun 2016, kita sama. Oke, di sini aku pengen nanya aja sih ke kalian tentang keresahan aku. Siapa tahu di sini kalian resah juga selama kalian lulus 4 tahun atau mungkin lebih, atau mungkin kalian baru lulus 2 tahun ini. Keresahan yang kalian alamin sejak kalian lulus, keresahan yang rasa itu bukan gimana-gimana ya, tapi pikiran-pikiran yang ada di pikiran kalian, yang ada di otak kalian. Bener gak sih? Bener gak sih ketika kalian sekolah dulu, kalian capek banget sama yang namanya tugas sekolah, tugas ekskul, ataupun ya tugas-tugas yang lainnya yang ada di sekolah. Terus kalian juga kadang suka pengen beli sesuatu kan, misalkan kayak beli sepatu, atau beli tas, atau beli baju baru. Itu di luar dari sekolah ya, misal kayak tas buat main, atau baju buat main, atau sepatu buat main. Sedangkan kalian di sekolah cuman dikasih uang 10.000 satu hari. Itu menurut kalian gak mungkin kan di saat kalian sekolah? Ya kalian bisa bayangin sendirilah gitu, satu hari 10.000, terus kalian pengen beli yang lainnya juga gitu buat jajan aja di kantin. 10.000 paling dapat apa sih? Dan 10.000 itu cuma buat ongkos dan buat jajan di kantin kayak gitu. Jadi kalian ya bayangin lah gitu, bisa beli apa sih dengan uang 10.000. Oke, kita lanjut. Pasti di sekolah, di akhir sekolah ada yang namanya UN dong, ujian nasional. Nah kalian pasti mumet banget sama yang namanya ujian nasional, karena kalian harus ekstra untuk belajar gitu kan, ekstra kerja keras untuk belajar ngasilin hasil ujian terakhir kalian sekolah dong. Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang ujian nasional atau tentang ujian sekolah? Pasti pengen cepet-cepet lulus aja, pengen cepet-cepet kerja aja. Itu sama banget sama kayak aku juga pengen cepet-cepet lulus sekolah, pengen cepet-cepet kerja, pengen cepet-cepet kayak punya uang sendiri, terus kerja, terus beli ini itu sendiri, pakai uang sendiri, gak ngerepotin orang tua. Yang jelas kita puas gitu dengan jerih payah yang kita hasilkan. Oke, sekarang next, kalian udah lulus dari sekolah itu, yeay! Pasti kalian happy banget, terus kalian setelah lulus sekolah itu kalian mikir kalian tuh nggak ada beban untuk selanjutnya. Tapi anyway, apa sih anyway, kata pokoknya. Tapi, No, wow, no, no, wow, no. tapi ternyata yang ada di pikiran pas zaman-zaman sekolah pengen cepet kerja itu, ternyata beban kita tuh lebih naik, terus lebih kayak berat banget gitu kan. Kita harus nyari kerja, terus harus nyiapin lamaran, terus harus kesana kesini untuk ngelamar kerja. Itu kan harus apa ya, kayak butuh modal gitu kan. Itu dari mana kalau bukan dari orang tua juga ya kan. Oke teman-teman, di sini aku bakal cerita ke kalian tentang perjalanan kerja aku sampai sekarang dari 2016 sampai 2021. Ya menurut kalian sih ini nggak penting, cuman di sini aku bakal sharing aja. Siapa tahu nanti ini akan jadi kenang-kenangan aku, dimana aku belum menikah sampai udah menikah, mungkin sampai tua nanti anak aku bisa lihat video ini di Instagram. Oke, kita langsung aja ke pekerjaan aku yang pertama. Teman-teman, aku kan lulusan tahun 2016. Nah, di saat aku lulus sekolah itu, aku kan sempet diem dulu tuh di rumah, gak kerja. Terus ada salah satu teman aku yang udah kerja, yaitu di agen sembako. Terus aku ditawarin kerja di situ. Terus aku di WhatsApp kayak, "Mi, mau gak kerja?" Karena aku pengen nyoba buat kerja. Jadi aku, ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Aku coba tuh di agen sembako. Kalian tahu sendiri kan ya, kalau kerja di agen sembako itu kayak gimana, kerjanya kotor-kotoran, kayak nimbang terigu, atau misalkan yang namanya juga di pasar ya. Jadi misalkan kalian ada yang beli santan satu dus, atau misalkan pokoknya tuh bukan eceran gitu, dus-dusan gitu, kayak misal bawang putih satu bal gitu. Nah itu kerjaan aku. Tapi aku nggak pernah malu, ya namanya juga kerja ya gitu. Pada saat itu aku nggak mikirin malu atau kayak gimana. Aku tuh cuma mikirin kayak ya udah aku kerja gitu, ngasilin uang, terus nggak terlalu ngebeban orang tua juga gitu kan. Yang penting kita kerja, kita nggak ngerugiin orang lain. Yang penting mah kerjaannya halal, cenah kata orang Sunda mah.
Nah, setelah aku kerja di sana sekitar nggak tahu 1 bulan, nggak tahu 3 bulan, aku kan pengen nyari kerjaan lain atau nyari pengalaman yang lain. Aku ngelamar lah di Skur Parking, itu rekomendasi dari teman aku. Aku ngelamar ke sana, katanya tuh bakal kerjanya itu kayak di mall-mall yang parkiran itu loh, yang tiket-tiket itu. Nah, aku ngelamar ke sana. Nah, aku ngelamar itu ke Mangga Besar, cuman aku nggak lolos karena tinggi aku kurang 1 meter, guys. 1 meter, buset, 1 sentimeter maksudnya. Ya udahlah ya, aku harus lebih sabar lagi, aku harus lebih giat lagi buat nyari kerja. Abis dari situ aku pulang ke rumah, terus aku nyiapin lagi untuk lamaran-lamaran, ngelamar-ngelamar lagi. Nah, pada suatu udah kayak dongeng ya, pokoknya pada saat itu terus aku nemuin tuh di website gitu, yang pokoknya aku nyari di Google, aku nyari kayak loker-loker gitu. Nah, terus aku adalah satu website yang nunjukin aku buat ngelamar di situ. Nah, ngelamarnya itu lewat WhatsApp, jadi biodata diri kita tuh kita kirim lewat WhatsApp itu. Nah, pas nggak tahu dari WhatsApp, nggak tahu dari website, nggak tahu dari Facebook waktu itu. Nah, pas aku ngelamar ke situ kan kirimnya lewat WhatsApp gitu. Nah, terus aku disuruh datang dong ke alamat itu, karena udah kegirangan banget ya, suruh datang ke situ, ke perusahaan itu, ke PT itu. Dan aku tuh waktu itu ngelamar pada saat itu kalau nggak salah di PT apa gitu, pokoknya yang ada di Roxy. Nah, udahlah di situ aku kan disuruh bayar, katanya buat administrasi atau buat kesehatan atau yang lainnya. Nah, udahlah aku kan karena pengen kerja aku manut aja ya. Nah, terus ya udah, di situ disuruh bayar sekitar 800.000. Enggak 800.000 sih, pertamanya 400, terus keduanya 400, kayak gitu pokoknya sedikit-sedikit, tapi ya ya disuruh bayar pokoknya. Nah, terus udah gitu aku dilempar-lempar gitu loh dari Jakarta Barat terus ke Ciledug, ke Tangerang, terus ke Jaksel yang ada di Pasar Minggu. Pokoknya diputer-puter lah gitu. Ternyata udah disuruh training dan segala macem. Taunya itu pas aku searching di Google PT itu penipuan, guys. Teman-teman, jadi kayak ya nggak tau lah pokoknya. Setelah itu aku sedih banget, aku nyesal banget sama kebodohan aku dulu, tapi gak apa-apa, aku jadiin pelajaran buat kedepannya. Di sini aku kayak lebih hati-hati aja gitu ngelamar kerja. Dan kalau misalkan buat kalian juga ada yang mau ngelamar tapi dimintain uang, lebih baik jangan deh gitu, teman-teman. Nah, setelah dari Roxy, itu kan gak jauh tuh dari tempat kerja bapakku yang di Kebon Jeruk. Nah, setelah dari situ, aku ditawarin buat kerja. Dan kerjaan aku itu yang kedua, yaitu jadi pembantu. Ini kerjaan yang paling tersedih sih buat teman aku gitu yang denger. Aku kan cerita sama teman aku, katanya dia tuh kayak sampai nangis gitu, beneran loh, gak bohong. Terus teman aku tuh kayak nangis gitu, katanya sedih gitu denger teman sendiri yang lulusan anak akuntansi ya, walaupun SMA gitu, cuman ngambil jurusan akuntansi buat apa gitu kerja jadi pembantu kayak gitu. Makanya aku ngirauin temen aku, cuman aku tuh di situ udah kayak mikir ya, ya udah aku cuman pengen kerja, terus ya buat nambah-nambah pengalaman kerja aku juga kayak gitu, walaupun jadi pembantu tapi nggak apa-apa, yang penting aku kayak ngasilin uang gitu, nggak ngebebanin orang tua. Nah, setelah dari situ, aku kan keluar cuma 1 bulan aja kerja di situ. Terus aku kerja di hari-hari. Nah, karena aku punya teteh di Lokasari, jadi aku direkomendasiin buat kerja di sana. Terus aku kerja di hari-hari yang ada di Duta Harapan Indah gitu, yang ada di Jakarta Utara. Terus aku kerja di situ, aku kayak ngecek-ngecekin SPG kayak gitu. Pokoknya aku jadi sweeper tapi bukan mencuri ya, guys. Kerjaannya itu aku kayak misal pakai baju biasa, terus aku ke lapangan gitu kayak ngeflur namanya, terus aku kayak ngeliatin nih siapa nih yang ngambil, kan banyak tuh kan yang suka ngumpet-ngumpetin dari baju tuh, aku merhatiin customer lah kayak gitu. Dan di situ juga aku nggak lama, aku cuma 1 bulan aja kerja, dan dengan gaji 1.900.000 kalau nggak salah, karena aku tuh nggak 1 bulan full, kurang beberapa hari lah gitu. Terus aku ngeberaniin diri buat ngekos di Mangga Besar di lantai 4, dan itu tuh aku nggak bilang sama bapakku kalau aku keluar dari situ. Terus udah gitu di situ aku ngekos sekitar kalau nggak salah 600.000 kalau nggak salah ya. Terus aku belum ada kerjaan, terus aku ngelamar-ngelamar lagi. Ada temen ya yang direkomendasiin lagi buat ngelamar, juga ada temen buat rekomendasiin aku di sana buat ngelamar ke pom bensin, dan aku kerjalah di pom bensin. Aku kerja di pom bensin di Hayamuruk waktu itu di Mangga Besar. Kalau kalian tahu itu pom bensin satu-satunya kalau nggak salah di situ, dan rame banget posisinya. Mulai dari nol ya, Pak. Pokoknya aku kerja di situ cuman 16 hari, aku digaji cuman sekitar 70.000, karena aku nggak daftar apa gitu kemana, karena itu harus daftar dulu, ternyata aku nggak daftar, jadi aku digajinya cuman 70.000, dan di situ posisinya aku keluar kabur.
Setelah dari pom bensin, aku lanjut untuk nyari-nyari kerja lagi. Terus ada teman aku juga yang rekomendasi, bukan rekomendasi sih emang, terus ngajakin aku kerja di restoran Jepang gitu. Cuman kalau misalkan kalian tahu, restorannya itu kayak apa ya, logonya itu sapi gitu. Ya udahlah, Hanamasa gitu. Aku ngelamar ke Hanamasa yang di pusat, yang di Cibubur. Terus aku ditempatin di Mall Arta Gading di Jakarta Utara juga. Terus ya udah, yang ada di Danau Sunter aku kerja di sana. Kerja di sana cuma 1 bulan juga. Terus buat kalian nih yang teman-teman aku yang pernah kerja bareng sama aku, pasti kalian tahu alasan aku keluar kenapa. Aku udah di Hanamasa, udah keluar, terus aku nganggur lagi di rumah. Pada saat itu posisinya juga pada saat bulan puasa juga. Terus aku ditawarin kerja nih sama sahabat aku, kerja di Honda. Aku seneng banget kerja di Honda, karena di Honda itu aku bukan ngejual motor, jadi aku di Honda itu sebagai telemarketing. Jadi aku kayak nawarin kartu kayak gitu, nelponin customer yang punya motor Honda. Jadi itu tuh kayak bener-bener basic aku gitu. Aku kan anaknya tuh seneng ngobrol, seneng ngomong, ya bukan banyak bacot juga sih ya. Cuman aku kayak seneng banget sosialisasi walaupun lewat telepon, apalagi aku seneng banget sosialisasi langsung gitu, ngobrol sama langsung, maksudnya ngobrol langsung sama orang. Bapak aku mah aku cocok cenah jadi wartawan wawancara. Dan aku seneng banget juga ketemu temen-temen di sana tuh aware banget sama aku, terus baik-baik banget, terus leadernya juga baik. Terus aku belum pernah nemuin temen-temen yang sebaik mereka gitu. Aku pernah kerja kan ya, maksudnya di hari-hari atau di mana gitu. Itu tuh aku ngerasain banget ngelamar kerja kemana-mana, tapi aku kayak baru gitu nemuin temen-temen kayak mereka. Terus yang nggak cuek, nggak jutek gitu ya, namanya juga di Jakarta ya, pasti keras banget gitu ya, nggak banyak orang yang nggak peduli gitu. Awalnya juga mereka pada cuek gitu ya, bener kata pepatah, tak kenal maka tak sayang kayak gitu. Jadi aku ya udah bukan so SKSD sama mereka, karena kan aku tipe orangnya kalau misalkan aku nggak tahu aku pasti nanya. Aku nanya sama mereka ya, awalnya sih jawabnya jutek dan segala macam, aku kok kayak gini banget gitu. Tapi pas kesini sininya, ya ampun, kalian tuh bener ya, maksudnya nilai orang tuh jangan dari luar, jangan dari sifat luarnya aja, tapi kalian juga harus kayak apa ya, hatinya juga kalian tuh harus tahu kayak gitu. Dan finally aku kerja di sana itu 1 tahun. Itu menurut aku kerjaan yang paling terlama ya, selama aku kerja ke sana. Cuma 1 bulan 2 bulan kayak gitu, 1 minggu 16 hari pokoknya. Ya tau lah ya ceritaku tadi, kok udah nyaman, kok udah ini, kok udah itu, tapi kok resign. Kenapa aku resign? Karena aku ngerasa akhir-akhir ini belakangan terakhir aku kayak udah nggak ada basic lagi di situ gitu tuh, kayak kerjanya bukan males ya, cuman aku di situ kayak udah nggak nyampe target. Kan di situ harus ditarget ya, terus aku kayak udah bukan males berusaha juga sih, kayak pokoknya aku tuh udah nggak ada apa ya, udah nggak ada aku yang dulu gitu di sana ya, tegar kali ya. Oke, jadi aku dari sana, aku udah dapet 1 tahun setengah kurang lebih. Aku kerja di sana, terus aku habis itu nganggur lagi di rumah. Dan selang beberapa bulan, kalau nggak salah, apa beberapa minggu, aku dapat kerjaan lagi. Kayak aku kerja di telemarketing juga, kayak di PT Aksa Indonesia, kayak gitu. Aksa, iya di PT Aksa, kayak bank gitu. Karena aku punya basic di bank, pokoknya punya basic di telemarketing, nawarin kartu gitu. Dan aku seneng banget kerja di sana. Terus aku juga bisa awal-awal kerja tuh aku nyampe target kayak gitu. Terus aku dapat target, terus kerja di sana, terus kayak ngobrol sama customer juga lewat telepon. Pokoknya aku seneng banget. Waktu itu pernah nangis di situ gara-gara nggak tahu kenapa. Pokoknya kayak ya tau lah ya, yang satu kerjaan sama aku, boleh komen di bawah ini. Aku nangis waktu itu. Pokoknya seru deh pengalaman kerja aku. Aku waktu itu kerja di Yasmin di PT Aksa, tapi dia tuh bukan PT Aksa gitu, PT-nya ada lagi, cuman di dalamnya itu ada Aksa, ada BCA, pokoknya macam-macam kayak gitu. Aku tuh di situ kerja di Bogor, nggak jauh dari rumah, paling perjalanan cuma 1 jam setengah. Terus ya aku resign, aku cuma dapat 1 bulan aja karena aku nggak kuat harus pulang pergi. Lebih baik aku kerja jauh dari rumah, istilahnya aku merantau tapi aku ngekos gitu. Nah, setelah dari itu, aku kan udah tuh resign cuma 1 bulan aja, aku ngelamar-ngelamar lagi. Terus aku nyoba buat ngelamar ke pabrik UP. Terus aku kan belum pernah kerja di pabrik ya, aku pengen ngerasain kerja rasanya kerja di pabrik tuh kayak gimana. Dan akhirnya bukan rezeki aku kali ya di pabrik, aku udah 2 kali ngelamar ke pabrik, terus aku bukan nggak ada panggilan, aku pernah ngelamar ke situ juga. Terus ya ribet gitu deh pokoknya. Nah, setelah itu, aku kan ke rumah kakak aku. Nah, terus kata kakakku di sini ada loker, katanya gitu. Dan lokernya itu kayak di McDonald's gitu. Dia punya teman di situ, bukan dia sih, dia punya suaminya punya teman di situ cewek. Nah, terus aku ya udah, aku dimasukin ke situ sama teman aku. Dan naruh lamaran aja sih, habis naruh lamaran aku pulang lagi.
Setelah di rumah aku juga nggak diem aja, aku juga nyari-nyari loker lagi. Dan terus teman aku ada yang kerja di deket kampus IPB, terus dia katanya ada info loker. Ya udah aku masuk tuh ke, bukan di IPB-nya ya, maksudnya di eh, apa ya, di tempat kerjanya dia, cuman dia kan di lapangannya gitu, kayak di restoran makan juga, cuman katanya aku buat ditaruh di tempat di kantornya kayak gitu. Nah pokoknya kerjanya itu kita ngiklanin si produk itu gitu lewat website atau lewat sosial media kayak gitu. Terus udahlah aku di interview. Nah habis di interview itu aku kan pulang tuh sore-sore. Nah pas sore-sore aku dapat WA, katanya aku besok udah bisa kerja, terus kayak udah keterima kerja gitu. Nah, setelah di waktu yang bersamaan, aku dapat telepon juga dari McD, katanya aku suruh interview. Sedangkan kan yang di tempat kerja yang di kampus IPB itu kan aku udah keterima kerja. Nah, terus aku dapat telepon tuh dari McD juga, katanya aku baru mau interview gitu. Terus aku bingung dong, aku harus milih yang mana nih, aku harus milih yang mana gitu kan. Terus ada solusinya. Udah kayak iklan ya. Terus aku, ya udahlah, aku kan punya orang tua ya. Jadi kalau misalnya aku deket banget sama orang tua aku, terlebih bapak aku gitu kan. Aku cerita sama bapak aku harus kerja, aku harus di mana nih, aku harus kerja di mana. Terus dengan pertimbangan dia, ya udah aku kerja di McD. Aku kerja di McD atas pertimbangan bapakku. Jadi misal nggak tau lah pertimbangan dia ini kayak gitu, terus dijelasin sama dia, dijabarin sama dia, akhirnya aku milih McD atas pilihan bapak. Dan alhamdulillah sekarang aku masih kerja di McD. Aku masuk McD itu dari 2019 sampai sekarang 2021. Aku hampir 2 tahun kerja di McD. Bukan waktu yang singkat bagi aku untuk ngelewatin semua ini. Berarti aku lulus tahun 2016 sampai sekarang udah hampir 4 tahun, kurang lebih hampir 5 tahun lah ya. Udah banget buat ngelewatin semua ini. Aku juga kerja di McD itu hampir 2 tahun, itu banyak banget cobaannya ya guys. Namanya juga kerja, aku kayak lebih fokus buat kerja, gak mau mikirin apapun. Aku juga tahu banget di setiap kerjaan itu pasti ada aja yang gak suka sama kita, yang sirik sama kita, aku tahu banget. Cuma kita harus lebih sabar aja, namanya juga kerja, dimanapun kerjaan kita pasti ada aja pro dan kontraknya ya guys. Aku juga bersyukur banget punya keluarga aku gitu yang support aku gitu, terlebih bapak aku yang selalu ngasih masukan di saat aku kayak ada problem di tempat kerja aku. Dia selalu ngasih saran atau kayak lebih ngasih nasihat ke aku, sampai detik ini masih support aku. Aku juga berterima kasih buat teman-teman aku yang pernah ketemu aku di tempat kerja, buat teman-teman kerja lama aku, makasih banyak udah baik sama aku, udah pernah support aku juga, udah pokoknya kalian the best. Terlebih buat yang ada di Honda, terima kasih banyak teman-teman. Terus terima kasih yang udah bantu aku di sana. Terus sampai sekarang silaturahmi kita tetap terjaga, kalian tetap baik sama aku nggak akan nemu teman-teman sebaik kalian. Pokoknya I love you. Pas dari semua ini, aku juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang udah ngasih aku perjalanan yang begitu panjang, yang begitu menurut aku rumit, tapi mungkin menurut kalian biasa aja. Dengan adanya ujian ini, dengan adanya perjalanan ini, aku belajar banyak banget. Bagaimana caranya aku bersikap, bagaimana caranya aku berbicara, bagaimana caranya aku berpikir, aku banyak banget belajar. Dengan perjalanan ini mungkin kedepannya bakal bisa mendewasakan aku, terus aku bisa hidup jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena bagi aku masa lalu dan pengalaman adalah guru terbaik untuk kita melangkah ke depan gitu. Aku cuma mau ngasih semangat aja buat kalian yang masih berusaha, yang masih kerja keras buat entah itu buat keluarga atau buat ngidupin diri sendiri. Lalu itu boleh, tapi jangan berkelanjutan gitu ya, pokoknya jangan berlarut-larut gitu, karena jangan ngerasa beban hidup kalian itu lebih berat gitu, banyak yang lebih berat lagi dari kita. Tetap sabar aja dalam kerjaan kalian, walaupun kalian gak disuka di tempat kerja, atau banyak yang iri sama kalian, atau banyak yang bukan mencaci sih, kayak diem-diem gak suka sama kalian, atau bahkan yang sering ngecengin kalian. Harus sabar aja sama orang-orang yang kayak gitu. Terus kalian juga harus percaya kalau misalkan dengan sabar kalian itu akan membuahkan hasil yang baik. Terus kalian juga harus mengeluarkan aura-aura positif, kayak misal berpikir positif, jangan berpikir negatif gitu. Ketika kalian berpikir positif, itu hasilnya pun akan positif gitu. Maksudnya ada hal-hal baik gitu kalau kalian misal berpikir yang baik-baik juga gitu. Tapi sebaliknya, ketika kalian berpikir negatif, pasti ada aja gitu kendala kerja kalian. Makanya kita juga harus pintar-pintar gitu dalam berpikir. Jadilah bodo amat, terus kita juga harus fokus gitu. Kalau misalkan tujuan kita tuh kerja gitu, bukan karena hal-hal yang lain. Bodo amat itu kayak misalkan, bodo amat gitu, ada teman yang gak suka, bodo amat gitu. Pokoknya gak usah dipikirin deh gitu, itu bakal bikin kalian stres banget gitu. Itu yang dulu aku alamin.
Pokoknya sekali lagi aku bilang sama kalian, buat kita semua dan terlebih buat aku juga, semangat ya buat ngejalanin hidup ini. Pokoknya sehat-sehat terus, jangan lupa makan karena bahagia itu butuh tenaga. Oke guys, segitu dulu aja video dari aku. Mungkin ini video terpanjang dari aku. Kalau misalkan kalian suka, kalau misalkan aku ngoceh-ngoceh, kalian boleh komen di bawah ini. Nanti mungkin next aku bakal cerita lagi, mungkin cerita yang lain. Kalau kalian ada rekomendasi, kalian boleh komen di bawah ini, oke? Banyak-banyak terima kasih. Dadah, bye-bye.